Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ailang dari kelas D4 Teknik Informatika B, NRP 3123600051. Kali ini saya akan menjelaskan dari tugas saya yang diberikan Bu Leli, yaitu menjelaskan tentang apa itu simplex method. Di sini saya sudah buat PowerPoint-nya. Tanpa berlama-lama, saya akan lanjut saja biar tidak terlalu lama. Jadi untuk pertama-tamanya kita harus tahu dulu apa itu simplex method, karena untuk memahami sesuatu maka kita harus mengenalnya terlebih dahulu gitu. Jadi apa itu simplex method? Simplex method adalah algoritma iteratif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah linear programming dengan cara mencari solusi optimal dari fungsi objektif linear melalui pergerakan sistematis dari satu titik sudut kernel point ke titik sudut lain pada daerah visible atau layak hingga tidak ditemukan lagi perbaikan. Atau biasanya udah tidak ditemukan perbaikan lagi itu juga udah optimal atau biasanya nilai minus semua. Itu nanti bisa dibahas lebih lanjut ke nanti aja biar kebayangnya. Lalu simplex method ini representasi masalahnya dalam bentuk tabel. Tadi kalau kita baca definisi yang sebelumnya kan itu kayak teoritis banget dan kurang bisa dipahami. Ini kayak lebih dalam bentuk nyatanya yang saya cari, kayak tadi misalnya ini algoritma iteratif bla 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 bla, emang kayak kita belum tahu kan emang itu aja, emang simplex table aja yang kayak gitu. Nah, ini lebih detailnya lagi, kayak simplex table ini representasi masalah dalam bentuk table sesuai namanya, table simplex kayak gitu. Lalu dia tuh karakteristiknya menggunakan pengubahan constraint menjadi persamaan linear, dimana simplex method itu gak bisa menggunakan persamaan, karakteristiknya harus persamaan semua seperti itu. Jadi diperlukan select. Untuk select nanti saya bahas lebih lanjut juga di selanjutnya. Lalu simplex method menggunakan pemilihan solusi awal yang visible dan proses iteratif menuju solusi optimal dengan operasi baris elementer. Itu yang dimaksud adalah prosesnya tuh iteratif, jadi nanti ada iterasinya hingga ditemukan hasil optimalnya. Lalu untuk lebih kebayangnya kita langsung masuk saja ke contoh soal. Di sini contoh soalnya saya menggunakan contoh soal yang dibuat latihan di kelas kemarin. Kenapa? Karena soalnya cukup bagus, yaitu nilainya dari constraint-nya ada yang lebih besar dan lebih kecil, jadi saya bisa menjelaskannya lebih ekspor atau lebih luas ke kasus yang kalau ada lebih besar dan lebih kecilnya kayak gitu. Untuk lebih jelasnya dilanjutkan dulu aja, karena kalau saya ngomong gitu pasti belum kebayangkan. Oke, jadi saya baca dulu soalnya. Sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk, yakni X dan Y. Yakni produk X dan Y, yang penjualan per unitnya memberikan keuntungan yang berbeda. Keuntungan per unit untuk produk X dan Y adalah 10.000 dan 8.500. Ini maksudnya keuntungan dari X-nya itu 10.000, keuntungan dari Y-nya itu 8.500 ya. Kalau dilihat dari sini aja kita udah bisa ngelihat template, pasti nanti pertanyaannya tentang keuntungan maksimal atau minimal gitu. Ini udah tanda-tanda dari soal biasanya kayak gitu. Terus kita lanjut aja. Dalam memproduksi kedua jenis produk tersebut, perusahaan memiliki batasan produksi dan sumber daya sebagai berikut. Nah, ini kata-kata yang seperti ini tuh biasanya nyebutin tentang constraint dengan ada clue kata-kata batasan. Jadi kalau kita lihat kata batasan kayak gini tuh, itu udah pasti menjurus ke constraint kayak gitu. Constraint sendiri kan artinya kan juga batasan atau aturan kan. Lalu untuk constraint-nya ini kita bisa baca, mengingat banyaknya permintaan dari pelanggan, total produk X dan Y yang diproduksi tidak boleh kurang dari 50 unit per minggu. Nanti kita ubah ini jadi bentuk matematikanya. Ini kita nemu satu constraint. Lalu ada total jam kerja yang digunakan tidak boleh melebihi 150 jam per minggu. Lalu pembuatan tiap unit produk Y membutuhkan waktu lebih cepat 1 jam dibandingkan produk X yang hanya membutuhkan waktu 2 jam per unitnya. Ini kata-katanya agak membulat sedikit.
Y itu lebih cepat 1 jam, X itu waktunya 2 jam. Kalau kurang teliti bacanya itu ini bisa salah, tapi kita bacanya dari yang udah diketahuin jamnya yaitu 2 jam, lalu Y lebih cepat 1 jam, berarti 2 kurangi 1. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari constraint ini kalau produk X itu untuk waktu produksinya 2 jam, sedangkan produk Y untuk waktu produksinya 1 jam, kayak gitu ya. Menurut saya bukan objective function, ya udah menjadi ke objective functionnya, agar bisa mendapatkan potensi keuntungan maksimal. Jadi udah jelas bahwa yang dicari adalah nilai maksimal. Oke, saya akan lanjut. Di sini sudah saya ubah ke bentuk matematikanya dan juga saya tentukan untuk decision variable, objective function sama constraint-nya. Kalian bisa lihat di sini. Jumlah produk X diwakili oleh oleh variabel X, jumlah produk diwakili oleh produk Y diwakili oleh variabel Y. Untuk objective function-nya berarti kita lihat dari yang tadi kan udah disebutin itu, jadinya kayak gini. Max, karena kita nyarinya tadi maksimum ya. Fxy sama dengan 10.000 X ditambah 8.500 Y. Dan untuk constraint-nya X tambah Y lebih besar dari 50. Ini dari yang tadi, yaitu mengingat banyaknya permintaan dari pelanggan, total produk X dan Y yang diproduksi tidak boleh kurang dari 50 unit per minggu. Berarti total X tambah Y-nya tuh lebih dari 50, kayak gitu kan. Dan untuk jamnya tadi, constraint untuk jamnya, dimana X itu membutuhkan waktu 2 kali dari Y, ini kita bisa ubah jadi 2X tambah Y kurang dari 150, karena jamnya kan per minggu tersedianya cuma 150 jam, tidak boleh lebih dari 150, jadi kita ambilnya kurang dari sama dengan 150, kayak gitu. Lalu ini ada sign constraint-nya. Kalau yang diduain tadi, yang X plus Y sama 2X plus Y ini kan fungsional constraint atau constraint yang fungsional yang kita buat, yang kita gunakan. Seperti itu yang kita gunakan, yang berfungsi gitulah. Kalau yang sign itu yang kita apa ya, kayak bawaan gitu ya, kayak gitulah. Kalau saya memahaminya sih constraint bawaan gitu ya, sign constraint itu. Jadi X nya harus lebih besar dari 0, Y nya juga lebih besar dari 0, karena kalau nggak lebih besar dari 0 kan produksinya minus gitu. Sedangkan di kasus ini kan itu ceritain produksi, masa produksinya minus kayak gitu, itu kan kayak gitulah pokoknya. Ya, lanjut ke selanjutnya. Ini saya nambahin tambahan dari simplex method essential, saya kasih jadi kayak gitu. Jadi intinya yang perlu diketahui, simplex method itu hanya bisa bekerja dengan persamaan, kayak yang kita sebutin tadi kan, kayak yang saya sempat singgung tadi maksudnya. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya select variable untuk mengubah pertidaksamaan bisa lebih besar atau lebih kecil ini yang ada pada constraint menjadi persamaan. Jadi pada langkah berikutnya kita ubah jadi bentuk persamaan dengan select dari constraint tadi. Kita lihat aja ke selanjutnya. Mungkin kalian belum paham di sini maksudnya apa tentang itu hanya bisa bekerja dengan persamaan. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini kan udah saya ubah ini dari yang awalnya tadi nilainya X plus Y lebih besar dari 50, jadi min S1 sama dengan 50. Lalu untuk yang 2X plus Y lebih kecil dari 150, saya ubah jadi 2X plus Y ditambah S tambah S2 sama dengan 150. Ini slug yang saya pakai ada S1 sama S2 kan. Nah, kenapa ini yang ini min, yang ini plus, kayak gitu. Jadi min itu ketika nilai dari pertidaksamaannya itu lebih besar, jadinya kita menggunakan S1. Kalau misalnya menggunakan min S1, kalau misalnya nilainya lebih kecil sama dengan, maka kita menggunakan plus S2. Berarti S1 S2 nya ini nggak ngaruh ya, lebih ke plus S sama min S nya. Kenapa kalau lebih besar kita pakai min S? Karena kita kan ini kan nilainya kan tadi lebih besar. Nah, lebih besar dari 50 ini kan
nilainya kan pasti nggak 50 doang, nggak pasti juga sih, maksudnya kan bisa lebih dari 50 kan, bisa dia 70 atau 80 atau 90 dan lain-lain. Dan nilainya tuh karena lebih besar dari 50, dia nggak mungkin nilainya tuh di bawahnya 50. Dari situ bisa dipahamin nggak? Nah, jadi kita kurangi min S1 ini kenapa? Karena kalau misalnya nanti X plus Y-nya tuh nilainya 60, maka S1-nya tuh kita isi dengan 10. Jadi nilainya bisa sama dengan 50, kayak gitu. Kalau misalnya nanti X plus Y-nya tuh 80, maka slagnya berapa? Nah, slagnya ini jadi 30. Jadi 80 kurangi 50 sama dengan 50, kayak gitu. Intinya, karena ini lebih besar dari 50, maka nilainya kan pasti bisa lebih besar dari 50. X plus Y-nya ini bisa 70, 90, dan lain-lain. Biar memenuhi persamaan sama dengan ini, maka dia perlu dikurangin sama suatu nilai. Nah, suatu nilainya tuh dimasukkan ke slug variabel ini. Ininya gitu aja sih. Nah, kalau yang lebih kecil, nah ini kan 2X plus Y ini bisa lebih kecil dari 150, misalnya nilainya 120. Kan kalau 120 sama dengan 150 gitu kan aneh. Nah, biar sama, dia ditambahin sama variabel slug S2 ini. Jadinya 120 ditambah 30 sama dengan 150, memenuhi. Kayak gitu, karena nilai lebih kecil. Dia misalnya kayak 90 gitu, 90 berarti ditambah S2 berapa? Ditambah 60, jadinya 150. Kayak gitu. Jadi, slug itu digunakan karena pertidaksamaan itu nilainya bisa tidak memenuhi persamaan, tidak memenuhi persamaannya gitu. Slug ini digunakan agar nilai dari yang sebelumnya pertidaksamaan dijadikan persamaan, dia tetap memenuhi, seperti itu. Kayak gitu. Lalu kalau koefisien basis ini nanti yang dipakai di tabel template-nya, kalau misalnya plus S itu koefisien basisnya atau koefisien dasarnya tuh diisi dengan nilai 0. Kalau misalnya nilainya min S itu koefisien dasarnya diisi dengan min infinity. Kenapa kok nilai awal kalau min S itu min infinity, sedangkan kalau plus S itu 0? Karena surplus variable min S itu nggak bisa ngasilin solusi awal yang memenuhi constraint atau visible. Misalnya kan kalau X plus Y-nya ini kita kasih nilai 0 di kasus yang ini, kasus yang constraint saya ini, X plus Y-nya kita isi 0, kita jadi punya nilai min S sama dengan 50, jadinya S-nya sama dengan 50. Itu kan S1-nya sama dengan min 50, itu kan nggak visible. Nah, karena min S ini nggak bisa ngasilin solusi awal yang memenuhi constraint atau visible, maka nilai awalnya itu pasti negatif, karena dimaksudkan min negatif infinity atau tidak terbatas. Ini yang di sini dimaksudkan itu berarti nilai yang negatif tak hingga atau tidak terhingga buruknya. Jadi nanti kalau di tabelnya itu dia segera dikeluarkan kayak gitu. Nanti ini bisa lebih kebaca pas kita lihat tabelnya sih. Jadi bisa kita lanjut dulu aja. Jadi kalau penjelasanku ini kan banyak yang aku bilang kayak langsung lanjut aja ke ininya, nanti bakal kebayang. Nah, nanti kalau misalnya belum kebayang, boleh tuh baru lihat balik lagi ke penjelasan yang teorinya kayak gitu. Kita lanjut dulu aja. Sedangkan plus S sama dengan 0, kita gunakan select variable. Kalau kita plus S itu kita pakai 0 karena select variable ini kan variabel awal yang nggak kita cari sebenarnya. Yang kita cari kan nilai X plus Y-nya sebenarnya. Dan dia nggak menghasilkan keuntungan atau bukan bagian tujuan atau yang dicari. Ini tadi udah aku bilang. Maka saat kita mulai, ia dibuat tidak memengaruhi Z sehingga nilainya 0. Jadi dia menggunakan 0 karena kita buat sebagaimana mungkin nilainya itu nggak mempengaruhi nilai yang lainnya atau X sama Y kalau dalam kasus kita ini. Kayak gitu. Terus lanjut ke objective function-nya. Jadi dari penggunaan select tadi, kita juga sesuaiin di objective function-nya, di mana objective function-nya sekarang itu ada tambahan min 0S1 dan plus 0S2. 0S1 tambah 0S2 ini koefisien dari S itu kita kasih 0 biar nilainya tuh nggak ngeubah objective function-nya.
yang pada awalnya itu cuma 10.000 X tambah 8.500 Y kan. Kalau kita kali 0 kan hasilnya tetap sama. Kalau kita kasih nilai lainnya nanti kan dia ubah dari objective function yang awal tadi kayak gitu. Kok tambahin variabel tapi nggak diisi 0 kayak gitu. Kayak gitu, lanjut aja ke selanjutnya, cukup simpel. Kita lanjut ke simplex table initial solution, dan ini lumayan banyak yang dibahas sih. Di iterasi 0 ini kita udah susun dari tabel. Yang perlu diketahui di sini ada basis yang digunakan tuh S1 sama S2. Ini sebenarnya ada penjelasannya kenapa pakai S1 sama S2 dulu, tapi itu ada di video yang di drive, jadi nggak usah dijelasin lagi karena juga sebenarnya nggak masuk ke cara dari operasinya, cuman alasannya aja. Terus ada di sini ada juga koefisien basis, dimana dulu udah disinggung juga buat S1 itu pakai min infinity karena nilainya min S, lalu untuk S2 nya pakai 0 karena plus S. Terus row yang paling atas itu yang di bawahnya X, Y, S1 sama S2 itu tuh di bawahnya dikasih nilai yang nilainya itu koefisien dari objective functionnya tadi, yaitu objective functionnya tadi kan 10.000 X tambah 8.500 Y tambah 0 S kurangi 0 S1 ditambah 0 S2, itu koefisiennya itu dimasukin ke situ, ke bawahnya variabelnya itu, lalu nilai untuk baris S1 sama S2 nya itu yang di constraint itu juga disesuaikan sama nilai yang di constraint. Yang baris S1 S2 ini maksudnya untuk nilai pada baris S1 dan S2 disesuaikan dengan nilai koefisien constraint ini yang dimaksud itu yang 1 1 min 1. Itu kan tadi didapat dari X plus Y kurangi S1, makanya koefisiennya diisi 1 1 min 1, dan di baris yang S1 ini kan, atau baris constraint pertama lah bisa disebutnya, itu kan nggak ada S2, makanya S2 nya diisi 0. Terus untuk solusinya kan dia lebih kecil dari lebih besar sama dengan 50, maka solusinya dikasih 50 di situ. Untuk bawahnya juga sama kayak gitu, itu kan menggambarkan 2x tambah y, jadi nilai 2 1, S1 nya 0 maka diisi 0, terus S2 nya plus S2 maka diisi dengan 1, terus solusinya kan dia lebih kecil dari sama dengan 150, maka solusinya isi 150. Lalu untuk ZJ itu kita dapatkan dengan cara menjumlahkan antara baris S1 sama S2 itu, dimana nilai dari kolom CB nya itu dikalikan dengan kolom yang di X, Y, S1, S2 itu, lalu dijumlahkan paralel ke bawah kayak gitu. Jadi hasilnya ZJ nya tuh min infinity sama 0. Terus buat CJ dikurangi ZJ nya itu CJ nya itu mewakili dari koefisien dari desin variabelnya, yaitu 1000, terus ditambahkan sebenarnya terus dikurangkan dari nilai ZJ nya, maka hasilnya 10.000 dikurangi min infinity buat kolom yang X itu nilainya jadinya 1000 tambah infinity, terus buat yang Y nya jadi 8.500 tambah infinity, terus buat kolom S1 nya itu min infinity, dan kolom S2 nya nilainya 0. Itu tulisannya agak miring karena kolomnya nggak cukup ya, makanya nggak lurus. Lalu kalau sudah memenuhi semua isi baris kolomnya diisi nilai, maka kita cari nilai CJ kurangi ZJ nya yang
paling besar, yang paling besar tuh nanti akan jadi pivot dari kolomnya. Terus di sini kita lihat yang terbesar tuh 10.000 ditambah infinity ya, itu paling besar, jadi dia jadi pivot kolomnya untuk X itu. Terus kita lihat dari rasio paling kecil dan masih di atas 0. Rasio paling kecil dan masih di atas 0 tuh kita lihatnya kan tadi udah dapat pivot kolomnya. Jadi di dalam kolom yang X itu solusi yang ada di B itu dibagi dengan kolom yang ada di X atau kolomnya pivot column tadi. Jadi 50 dibagi 1 jadinya rasio 50 itu. Terus 150 dibagi 2 jadinya nilai 75. Nilai dari rasio 75 itu tadi. Terus setelah kita temukan rasionya berarti ditemukan yang paling kecil itu 50 ya, berarti 50 dari 50 dibagi 1. Terus kita udah temu pivot column sama pivot row-nya, kita bisa lanjut ke iterasi selanjutnya, yaitu iterasi pertama, iterasi 1. Ini saya tampilkan lagi buat iterasi 0-nya biar bisa ngelihat perbandingan sama perubahannya. Tadi kan yang di pick atau yang udah dipilih sebagai pivot row pivot column-nya itu 1000. Pas infinity pivot column-nya sama pivot row-nya 50 ini, maka jadi pivot row sama column-nya seperti ini, garisnya membentang. Terus buat nilai dari titik tengahnya, titik tengah pivotnya atau titik temu pivotnya tuh nilainya harus 1, sedangkan untuk paralel ke bawahnya dari titik tengah pivotnya itu harus diisi dengan 0. Cara menyesuaikannya itu dalam posisi ini kan untuk satunya udah bener, udah 1, jadi dia tetap aja. Tapi kalau misalnya bukan 1, dia harus disesuaikan dengan melakukan pembagian atau perkalian seperti itu. Karena ini udah ini jadi langsung maksudnya udah sesuai 1, jadi kita langsung menyesuaikan yang bawahnya. Yang bawahnya itu dengan mengoperasikan tambah kurang dan perkalian ke kolom yang di atasnya. Jadi ini 0 itu didapatkan dari kolom di atasnya 1, yaitu 2 dikurangi 1 dikali 2, itu jadinya 0. Nah, karena yang di bawahnya itu untuk menjadikan 0 tuh dikurangi variabel atasnya dikali 2, maka itu berlaku ke yang lainnya juga, jadinya sampingnya itu juga terpengaruh, jadi 1 dikurangi 2 dikali 1 jadinya nilainya min 1. Lalu untuk atasnya itu nilainya itu 0 dikurangi 2 dikali min 1, hasilnya jadinya plus 2, kayak gitu. Buat atasnya itu karena 0 berarti nilainya tetap 0, jadi tetap 1 nilainya, kayak gitu. Jadi kita nemukan nilai dari tabel kolom ini dengan cara seperti itu. Buat ZJ nya ngitungnya sama aja kayak tadi, dikalikan 10.800 terus itu min 10.000, terus JJ kurangi ZJ nya ya dari kayak tadi, ya dari koefisien decision variabelnya dikurangi sama ZJ, jadi temukan hasil akhirnya tuh masih ada yang positif yaitu 10.000, maka itu jadi pivot column-nya. Terus kita tarik ke atas, kita cari pivot row-nya, kita cari rasionya dulu awal-awalnya. Dari 50 dibagi 2 yaitu 25, sama satunya 50 dibagi min 1, jadi hasilnya min 50. Sebenarnya min 50 kan dia lebih kecil, cuman kan yang dipilih sebagai pivot row itu rasio yang paling kecil tapi masih di atas 0 kan, jadinya kita picknya yang 25. Jadi kita nemu pivot row sama kolomnya kayak gitu. Buat yang selanjutnya, jadi kita karena udah bisa nemu pivot row sama kolomnya, kita lanjut ke iterasi kedua. Iterasi kedua juga sama aja kayak tadi, operasinya kurang lebih. Bisa coba dieksplor sendiri. Langsung ke iterasi ketiga aja. Di iterasi ketiga ini kita menemukan hasil dimana hasilnya itu udah di bawah 0 semua, di bawah atau sama dengan 0. Ini nandain kalau
fungsinya tuh udah optimal kayak gitu. Terus fungsinya optimal tuh ketika y-nya ini kita lihat solusinya tuh 150 atau y-nya tuh nilainya 150, S1-nya tuh nilainya 100. Terus buat nilai totalnya itu dari operasinya itu adalah 1.275.000. Jadi itu bisa kita katakan nilai max-nya ya, yang lurus sama ZJ ini. Nah, jadi dari operasi di atas tuh temukan hasil akhir. X-nya tuh nilainya 0 karena nggak ke define di sini tadi, nggak ada nilai dari X-nya di solusi yang ini tadi. Karena yang diketahui hasilnya cuma Y sama S1 kan. Itu maka dianggap 0, X-nya sama dengan 0, Y-nya 150, lalu S1-nya itu 100 dan S2-nya 0. Terus ini kalau kita masukkan fungsi objektifnya, maka nilai max-nya sesuai yang tadi yaitu 1.275.000. Seperti itu. Terus untuk solusinya dalam bentuk koordinat, kan koordinat itu dilambangkan dengan XY, X-nya 0, Y-nya 150, maka hasilnya 0,150. Seperti itu. Sekian pemaparan tugas yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.